Tahu nggak jalur neraka Parung Panjang? Ini sekilas cuplikannya, mengerikan Pak. Semrawut, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi lalu lintas di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk lalu lalang tiada henti dan sebagian lainnya parkir di bahu-bahu jalan, seolah merekalah para penguasa jalanan Parung Panjang. Persoalannya, jalanan Parung Panjang kondisinya tidak baik-baik saja. Lubang lebar menganga di sana-sini membuat kendaraan tidak bisa melaju cepat. Sementara lebar jalan tidak lebih dari 7 meter. Para pengguna jalan di dua lajur kanan dan kiri harus bergantian agar tidak terperosok di kubangan yang dalam. Kerusakan terparah berada di sepanjang jalan Sudamanik hingga Jalan Muhammad Toha. Tak pelak, kemacetan terjadi sepanjang hari di jalanan sepanjang 12 km. Parung Panjang adalah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecamatan seluas 7.118 hektar ini berbatasan langsung dengan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Parung Panjang hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Jakarta. Namun begitu realitas melihat langsung kondisi di daerah ini, serasa jauh dari peradaban metropolitan. Setiap harinya, tidak kurang dari 3.000 truk melintas di jalanan Parung Panjang. Truk-truk pengangkut material galian C lalu lalang hampir 24 jam menguasai jalanan. Truk-truk ini hilir mudik dari tambang-tambang di sekitaran Parung Panjang, mulai dari Cigudeg hingga Rumpin. Padahal aturannya sudah jelas, truk tambang hanya boleh melintas dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Namun lancung, truk-truk tetap saja melintas setiap saat. Saya mencoba menggunakan stopwatch selama 1 jam untuk melihat lalu lintas truk yang melintasi Jalan Parung Panjang ini di jam yang tidak seharusnya mereka jalankan. Dalam 1 jam saja, saya menghitung ada sekitar 200 truk yang melintas di sini. Mengerikan kan? Luar biasa. Bayangkan kalau Anda ada di pinggir Jalan Parung Panjang itu. Rumah Anda ada di sana. Bayangkan seperti apa. Maka bila pemerintah tidak bertindak secara cepat dan terukur, maka pemerintah pun ikut berdosa. Ratusan orang meninggal Pak di sana. Ada yang tertimpa truk pengangkut tambang. Ibu dan anaknya tertimpa meninggal. Dan banyak lagi, ratusan. Satu kali lagi, bila pemerintah tidak cepat menangani Jalan Parung Panjang yang begitu rusak, tidak menertibkan truk yang lalu lalang, tidak teratur jamnya, maka pemerintah berdosa. Kemana pemerintah selama ini? Dan sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi mau memimpin, sudah dirapatkan untuk diselesaikan. Jangan terlalu banyak diskusi, jangan terlalu banyak dialog. Selesaikan, bangun jalannya, atur jam truk pengangkut tambang itu. Jangan sampai berpapasan dengan anak-anak sekolah. Sampai mau meneteskan air mata beliau berbicara tentang jalur neraka Parung Panjang itu, karena sangat mengerikan. Coba kita cek nih. Bahwa kita harus menyampaikan duka yang mendalam atas kelalaian negara dalam menyelesaikan problem publik akut yang disebabkan karena salah kebijakan. Salah kebijakan itu adalah memberikan izin areal tambang, tidak memperhatikan psikologi publik, tidak memperhatikan aspek infrastruktur yang melahirkan kematian massal mencapai 100 orang lebih. Ini cermin negara telah secara sengaja membunuh orang.
dengan mengizinkan tapi tidak menyiapkan infrastruktur. Itu kan sama dengan orang nyuruh pergi ke laut tanpa kapal, kemudian tanpa pelampung, dan kemudian kalau terbunuh itu kesengajaan. Untuk Indonesia, ini kalau di negara lain, ini sudah digugat negara. Nah, untuk itu tidak lagi saya minta kepala PU tidak usah terlalu berteori. Nanti begini, waktunya begini. Saya tidak suka orang yang pesimis. Ikut dengan saya harus optimis. Kenapa? Selalu takutannya adalah APH. Saya yakini bahwa selama kita lurus, selama kita benar, selama yang kita tempuh adalah untuk kebaikan, jangan pernah takut. Kita dipimpin oleh Pak Prabowo yang menginstruksikan pada kita semua untuk berpihak pada rakyat, mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan nyata dan terukur. Nah, hari ini Jawa Barat sudah punya fiskal yang cukup. Kita harus sudah mulai melangkah pada hal yang nyata. Hal yang nyata di depan kita adalah dua musibah yang sering terjadi. Yang pertama adalah musibah di Parung Panjang. Yang kedua adalah apa tidak malu orang Jawa Barat dalam setiap kenduri, dalam setiap minggu orang ngomongin puncak. Ngomongin puncak yang pungutan liar, kemacetan, orang pingsan, orang meninggal. Nah ini kan ketahuan kita dalam membaca. Karena apa? Karena kebiasaan pejabatnya kalau satu minggu ikut liburan, bukan melihat orang yang liburan. Ini yang perlu menjadi catatan penting kita. Sehingga hari ini kita ambil dua hal menurut saya. Paparannya nggak usah panjang-panjang. Setiap paparan pasti gambarnya itu. Yang gitu-gitu cukup di WA-in, lihat di WA kita udah tahu paparan begitu. Eksekusinya cuma dua, Pak. Parung Panjang tuh, nggak usah paparan lagi. Yang pertama adalah kalau mau tol panjang itu nanti harus AMDAL, belum perhitungan investasi 1 triliun kan dari Pemprov melalui BUMD-nya nanti harus kerjasama panjang, Pak. Gitu. Dan kalau dikerjakan mungkin selesainya tahun 2027 baru selesai. Nanti yang matinya tambah jadi 300. Saya nggak mau, gubernurnya Deddy Mulyadi nggak mau review. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bangun jalan yang kewajiban jalan provinsi sekarang yang menghubungkan, yang menyelesaikan Parung Panjang. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja, Pak. Kualitasnya ditingkatkan. Kemudian duitnya dari mana? Duitnya sudah ada, Pak. Duit yang di BUMD 70 miliar tarik oleh Pemprov. Kan sudah ada 70 miliar nongol di situ. Itu duit 70 miliar kalau di bank, kalau diputerin udah jadi berapa? Tarik, Pak, kembali lagi ke Pemprov, alokasikan untuk jalan. Nah, di 2026 untuk tol itu terus sekarang ditempuh prosesnya. Jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tolnya udah 3 tahun nggak kebangun-bangun, jalan provinsinya nggak dibangun, yang matinya tamapannya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk jalan yang puncak 2 sudah aja bikin perencanaan dengan baik. Lakukan, kalau mulai dari sekarang ada alokasi 100 miliar, 200 miliar, mulai dulu. Jangan dulu berpikir 7 triliun, jangan. 7 triliun tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari 100-200 miliar. Saya selalu menggambarkan tadi malam, merangkai jalan provinsi jangan terlalu berpikir idealis, harus 8 meter lebarnya, 12 meter, bebasin jalan. Jangan, Pak. Kalau kita buka peta jalan, ada jalan yang tidak diakui oleh provinsi, tidak diakui oleh kabupaten, tidak diakui oleh desa, ya itu dibangun oleh leluhur kita, Pak. Dari desa ke desa nyambung gini, terus nyambung gitu, disusuri, itu digerakin pakai TNI, kemudian pakai alat berat, digerakin gitu aja nyambung. Sehingga yang konsep jalan Sukabumi sampai Pangandaran itu cukup nyambungin jalan desa, nggak usah bikin konsep lagi perencanaan jalan provinsi. Itu cara cepat kita menyelesaikan masalah. Toh pada akhirnya ketika jalannya dibuka, yang pakai juga rakyatnya kan mobilnya ukuran kecil. Ini. Nah, rapat hari ini fokusnya satu, bukan membangun jalannya, karena fokus satu hari ini adalah putuskan yang sebagai Pak Kapolres kemarin, bagaimana mengatur jamnya dulu, Pak. Gitu loh hari ini. Kita mengatur jamnya dulu, hari ini putusin, gitu kan? Agar apa? Agar anak sekolah pergi kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Itu dulu. Kalau urusan jalan mah bangun mah nggak usah apa begini, gitu loh. Nah itu dulu yang diputuskan awal sekarang. Nah setelah itu, nanti
nanti baru kita urusan langsung ke puncak 2, karena puncak 2 lintas kabupaten. Kemudian kalau yang untuk itu kan jalannya sudah ada, itu perencanaannya internal kita aja Pak. Kemudian tahun ini berapa, kapan tendernya, kita mulai. Itu Pak. Oke. Sepakatkah dengan apa yang menjadi sikap Bang Mulyadi? Tentu kita sepakat. Jangan terlalu bertele-tele, karena ini harus mendapatkan penanganan secara cepat. Jalan harus segera diperbaiki. Yang paling dekat, karena membangun jalan kan butuh durasi, waktu. Masa 24 jam tidak berhenti-hentinya truk lalu lalang di sana tanpa ada aturan. Tonase masa nggak diatur. Kemana uang selama ini hasil pajak dari tambang itu? Kemana? Apakah tidak nempel ke jalan itu? Nah, ini mental para pejabat dan pemimpin kita juga mesti diperbaiki untuk memberikan kompensasi sesungguhnya kepada masyarakat yang dirugikan akibat truk lalu lalang mengambil, membawa tambang-tambang itu. Kang Deddy kan punya rasa itu. Yang dirugikan siapa nih? Masyarakat. Ini harus dikasih kompensasi dong. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan neraka Parung Panjang segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.